Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Surya Akbar dengan NPM 1617051077 dari Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar robotika. Dan juga di sini saya telah diberikan soal UAS oleh dosen mata kuliah ini. Dan kita langsung saja. Terdapat kami dikasih 3 soal dan ini adalah soal nomor 1 dengan soalnya itu mengarah pada sensor robot. Mengapa robot membutuhkan sensor? Sebutkan pengelompokan sensor dan jelaskan fungsi dan cara kerja beberapa contoh sensor. Kita langsung saja ke soal A. Mengapa robot membutuhkan sensor? Itu dikarenakan robot sensor adalah sebagai otak robot. Jadi sensor adalah otak robot. Jadi seperti manusia, otak kita ini didasarkan pada fungsi sensorik manusia. Jadi sensor didasarkan pada fungsi sensorik manusia. Lalu kemudian digunakan untuk mengestimasi kondisi dan lingkungan robot. Jadi dengan mengestimasi tersebut, itu sensor dapat menyesuaikan robot dengan kondisi lingkungan sekitar dan memungkinkan untuk melakukan perilaku yang sesuai yang dibutuhkan dengan lingkungan sekitar. Kita lanjut ke soal B. Sebutkan pengelompokan sensor. Di sini terdapat 3 pengelompokan, yaitu sensor mekanis yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti pemindahan atau pergesekan dan lain-lain. Lalu kemudian terdapat sensor thermal yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu pada suatu dimensi, benda atau ruang tertentu. Lalu yang terakhir ada sensor optik yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya ataupun pantulan ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruang. Lalu kemudian kita ke soal C. Jelaskan fungsi dan cara kerja beberapa contoh sensor dengan minimal 5. Di sini saya memasukkan kurang lebih 6, yaitu ada sensor proximity. Digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek yang berupa logam tanpa harus menyentuhnya. Jadi di sini sensor ini bisa mengetahui apakah misalnya di dalam tas itu apakah ada objek logam atau tidak tanpa menyentuhnya. Jadi seperti di scan, kurang lebih seperti itu. Sensor ini juga punya fungsi yaitu mendeteksi objek seperti yang dibilang tadi, jumlah objek dan dimensi suatu objek dan sebagainya. Cara kerjanya dengan memancarkan medan elektromagnetik serta mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik saat benda terdeteksi. Contohnya seperti infrared sama metal detector di airport. Dan ini adalah bentuk sensor proximity. Gambar ini adalah bentuk sensornya. Lalu kemudian ada sensor magnet. Sensor yang peka dan mudah terpengaruh dengan medan magnet sehingga memberikan perubahan kondisi output dan input. Bekerja ketika jenis konduktor mempengaruhi keberadaan medan magnet sehingga medan magnet dapat tertolak ataupun tertarik sesuai dengan pengaruh yang diberikan. Banyak digunakan pada mobil, hotel dan pintu mobil, hotel dan beberapa alat lainnya. Prinsip kerjanya ketika ada pengantar yang sedang mendekat, maka sensor akan memberikan respon apakah cocok atau tidak. Jika cocok maka pintu akan terbuka, jika tidak maka akan tetap tertutup. Dan ini adalah kurang lebih gambar sensor magnet. Lalu kemudian sensor cahaya. Sensor yang keluarannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Terdapat 3 jenis sensor cahaya dengan fungsi yang masing-masing, yaitu 1 fotovoltaik yang berfungsi mengubah sinar langsung menjadi energi listrik seperti solar cell atau tenaga surya. Lalu fotokonduktif yang memberikan perubahan hambatan LDR atau fotodioda. Lalu fotolistrik yang bekerja berdasarkan pantulan akibat perubahan posisi sumber cahaya
Sensor ini menerima langsung cahaya yang kemudian akan bekerja sesuai dengan fungsi sensor cahaya itu masing-masing. Ya, seperti yang dibilang tadi, contohnya adalah solar cell atau tenaga surya. Dan ini adalah bentuk sensornya. Lalu ada sensor suhu yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi besaran listrik. Jenis komponen elektronika yang dapat difungsikan sebagai sensor suhu seperti termistor, termostat, termokouple, dan sistem temperatur detektor. Banyak digunakan di alat elektronik seperti rice cooker, dispenser, sampai dengan kulkas. Dan cara kerjanya, jika suhu sudah mencapai maksimal, dia akan mengurangi suhu tersebut jadi tidak mencapai maksimal, kurang lebih gitu. Kita lanjut ke sensor suara. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara. Prinsip kerja dari sensor ini adalah menghasilkan gelombang suara, kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu tangkap sebagai dasarnya. Beberapa jenis objek pantul dari sensor suara yakni padat, cair, tekstil, sampai dengan butiran. Biasa digunakan pada mic atau biasa digunakan pada mikrofon atau mic. Lalu sensor tekanan. Sensor yang memiliki fungsi mengubah tekanan menjadi induktansi. Prinsip kerja sensor tekanan adalah mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Banyak digunakan di berbagai alat seperti motor bensin, pesawat terbang, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari soal nomor 1 UAS pengantar robotika. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.